Hai Pak ini, Siap. Pak Nyono. Ya, siap. Ya, sudah. Ya, silakan. Eva, silakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya iwar musalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini telah memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan seminar proposal online dari teman kita, yaitu Diana Aristiarini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Ratu Beta Rudibiani, MSI. Yang terhormat, dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Andes Tasfiri Efkar, MSI. Yang terhormat, dosen pembahas, Bapak Dr. Suyono, MSI, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya, Eva Nurdiana, sebagai moderator hari ini, akan membantu jalannya seminar proposal online oleh Saudari Diana Aristiarini dengan judul Efektivitas Model Pogil untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Penguasaan Konsep Larutan Penyangga Peserta Didik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan oleh penyaji, yaitu Diana Aristiarini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sudah. Besok kok acaranya. Ya, oke, makasih. Saya pikir hari ini. Ya. Efektivitas model Pogil untuk meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Latar belakang, proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Nah, salah satu rumpun dari ilmu pengetahuan alam yaitu ilmu kimia. Mata pelajaran kimia di SMA atau MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur, dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat. Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kimia sebagai proses dan kimia sebagai produk. Kimia merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari. Namun fakta di sekolah, pelajaran kimia dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan oleh sebagian peserta didik. Peserta didik mengalami kesulitan belajar pada materi-materi kimia yang sifatnya kompleks dan banyak menggunakan perhitungan matematika. Nah, salah satu materi kimia yang bersifat kompleks dan menggunakan banyak perhitungan yaitu larutan penyangga. Kesulitan belajar peserta didik dalam memahami materi larutan penyangga diperkuat oleh penelitian Sanjiwani Muderawan Sudiana yang menyatakan bahwa peserta didik mengalami kesulitan belajar pada semua indikator pada materi larutan penyangga. Beliau ini juga mengatakan bahwa kurangnya motivasi belajar siswa menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan belajar pada peserta didik. Nah, motivasi belajar peserta didik berkaitan dengan penguasaan konsep yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian, peserta didik harus memiliki motivasi belajar yang baik pada pembelajaran kimia supaya dapat mencapai hasil yang memuaskan. Hasil wawancara yang diperoleh dari pendidik kimia di SMA Negeri 12 Bandar Lampung menunjukkan bahwa selama ini pembelajaran kimia di kelas menggunakan model pembelajaran berpusat pada pendidik atau teacher center. Suasana pembelajaran di kelas yang seperti ini akan sulit menjadikan siswa untuk belajar mandiri dan dapat membangun konsepnya sendiri. Apabila proses pembelajaran kimia di sekolah hanya menghadirkan konsep, hukum, dan teori tanpa menumbuhkan sikap pengetahuannya, hal ini akan mengurangi kemampuan siswa.
peserta didik akan cenderung pasif dan kurang termotivasi untuk belajar kimia, sehingga berpengaruh terhadap penguasaan konsep peserta didik. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu dengan cara mencari model pembelajaran yang tepat untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar di kelas, sehingga peserta didik dapat membangun konsep. Nah, dalam keadaan demikian, penggunaan guided inquiry ini dalam pembelajaran sains cukup tepat. Salah satu bentuk dari pembelajaran guided inquiry yaitu proses oriented guided inquiry learning atau POGIL yang merupakan pembelajaran kooperatif yang berakar pada teori konstruktif. Model POGIL merupakan pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik dan bekerja sama dengan kelompok di dalam kelas sehingga kemampuan menguasai konsep dapat berkembang. POGIL juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya membuat peserta didik yang berinteraktif dalam komunitas kecil cenderung menjadi sukses, membuat peserta didik berkepribadian dan berkeyakinan lebih besar atas dirinya setelah diberi kesempatan untuk mengembangkan pemahamannya. Model POGIL juga sesuai dengan kurikulum 2013, karena model pembelajaran pada kurikulum 13 menuntut peserta didik aktif dalam pembelajaran serta dalam kegiatan memadukan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pendekatan saintifik yang berbasis inquiry. Oleh karena itu, diharapkan model POGIL ini efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan konsep peserta didik. Lalu rumusan masalahnya, bagaimanakah efektivitas model proses oriented guided inquiry learning dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik? Tujuan penelitian, mendeskripsikan efektivitas model POGIL dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi peserta didik, diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga peserta didik mudah dalam memahami materi yang sedang dipelajari dan dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik sehingga hasil belajarnya lebih baik. Lalu untuk pendidik diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan penguasaan konsep peserta didik. Lalu untuk sekolah diharapkan dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi sekolah tentang penggunaan model POGIL yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah dan dapat memotivasi kreativitas pendidik dalam mendidik peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Lalu ruang lingkupnya yaitu efektivitas pembelajaran, penguasaan konsep, motivasi belajar, model POGIL, cakupan materi larutan penyangga, dan efek size. Lalu di tinjauan pustaka ada aktivitas pembelajaran, motivasi belajar, kemampuan penguasaan konsep, model POGIL, kerangka pikir, anggapan dasar, dan hipotesis. Pada metodologi penelitian, lokasi dan waktunya yaitu di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Populasinya peserta didik kelas 11 SMA Negeri 12 Bandar Lampung jurusan IPA tahun ajaran 2019-2020. Sampelnya 11 IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan 11 IPA 4 sebagai kelas kontrol yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Lalu variabel penelitian, variabel base-nya yaitu penggunaan model pembelajaran dengan pembelajaran konvensional dan model POGIL pada materi larutan penyangga. Variabel terikat, motivasi belajar dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik, variabel kontrol, materi larutan penyangga. Lalu metode penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan pretest post-test control group design. Lalu desain penelitiannya dapat dilihat pada slide. Perangkat pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu silabus, RPP, dan LKPD. Instrumen penelitiannya ada kisi-kisi, soal pre-test, post-test, lalu soal-soalnya, rubrik penskoran, lembar pengamatan aktivitas peserta didik, lembar observasi kemampuan pendidik, pedoman pemberian skor angket respon peserta didik, kisi-kisi pembuatan angket motivasi belajar, dan angket motivasi belajar. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya dapat dilihat pada slide. Bisa nggak usah banyak-banyak, aku mau makan nasi. Analisis data, yaitu analisis data validitas dan reliabilitas instrumen tes. Validitas yaitu untuk uji validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen tes. Lalu untuk reliabilitas yaitu
uji yang untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Nah, ini merupakan kriteria dari reliabilitas. Analisis data motivasi belajar yang pertama itu dilakukan dengan pengubahan data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan MSI, metode successive interval, untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif dan memenuhi persyaratan uji statistika. Lalu langkah-langkahnya yaitu yang pertama menghitung frekuensi masing-masing skor, menghitung proporsi kumulatif, lalu menghitung nilai Z, menghitung nilai densitas, lalu menghitung scale value. Setelah mendapatkan nilai interval tiap nomor soal, kemudian mencari nilai maksimum tiap nomor dan menjumlahkannya. Selanjutnya, mengkonversi jumlah nilai interval menjadi nilai akhir dengan cara membagi nilai tersebut dengan nilai maksimum dan dikalikan 100. Selanjutnya, melakukan perhitungan n-gain untuk mengetahui efektivitasnya. Berikut menggunakan rumus ini, dan ini kriteria tentang n-gain. Lalu, analisis data penguasaan konsep peserta didik. Perhitungan nilai peserta didik, yaitu nilai peserta didik, nilai pretest dan posttest dihitung menggunakan rumus nilai akhir sama dengan jumlah dari skor yang diperoleh siswa dibagi dengan skor maksimum dikalikan 100. Lalu perhitungan n-gain, rumus nilai n-gain yaitu nilai posttest dikurang nilai pretest dibagi nilai maksimum dikurang nilai pretest. Analisis aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer untuk setiap aspek pengamatan. Kemudian, menghitung persentase ketercapaian. Selanjutnya, menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan peserta didik dengan kriteria di bawah ini. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, analisis data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Yang pertama, menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek pengamatan. Kemudian dihitung persentase kemampuan guru. Nah, menggunakan rumus yang ada pada slide. Lalu, menghitung rata-rata persentase kemampuan guru untuk setiap aspek pengamatan dari 2 orang pengamat. Selanjutnya, menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan guru. Berikut kriterianya. Minum pelan-pelan tidak bisa. Selanjutnya yaitu analisis data angket respon peserta didik. Yaitu langkah yang pertama mengklasifikasikan data, lalu melakukan tabulasi data. Yang ketiga, memberi skor jawaban responden menggunakan skala Likert. Yang keempat, menghitung jumlah skor yang diberikan, menghitung persentase skor angket, menafsirkan skor secara keseluruhan. Untuk rumus dan kriterianya dapat dilihat pada slide. Lalu teknik pengujian hipotesis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel tersebut itu berasal dari populasi berdasarkan distribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan hipotesis H0, data penelitian berdistribusi normal, H1, data penelitian berdistribusi tidak normal. Lalu memasukkan data penelitian berupa nilai n-gain ke dalam SPSS versi 250 for Windows dengan menggunakan taraf signifikan alfa sebesar 0,05. Kriteria pengujian adalah terima H0 jika nilai sig-P dari Shapiro-Wilk lebih besar 0,5 dan terima H1 jika nilai sig-P dari Shapiro-Wilk kurang dari 0,05. Selanjutnya ya, uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan memiliki nilai rata-rata dan varians identik. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis untuk uji homogenitas yaitu H0 sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.
Itu salah tanda tangan. Sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang tidak homogen. Lalu memasukkan data penelitian berupa nilai n-gen ke dalam program SPSS dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujiannya, terima H0 jika nilai sig-P dari statistik lebih dari 0,5 dan terima H1 jika nilai sig-P dari Levin statistik Levin kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji perbedaan dua rata-rata. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata n-gen penguasaan konsep peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan. Apabila data penelitian diperoleh berdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen, uji perbedaan dua rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan independent sample t-test. Hipotesis 1 motivasi belajar H0 mu1x sama dengan mu2x, yaitu rata-rata n-gen motivasi belajar peserta didik di kelas eksperimen dengan rata-rata n-gen motivasi belajar peserta didik di kelas kontrol pada materi larutan penyangga. Lalu H1 sama dengan mu1x tidak sama dengan mu2x, yaitu rata-rata n-gen motivasi belajar peserta didik di kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata n-gen motivasi belajar peserta didik di kelas kontrol pada materi larutan penyangga. Lalu hipotesis yang kedua yaitu penguasaan konsep H0 mu1y sama dengan mu2y, yaitu rata-rata n-gen penguasaan konsep peserta didik di kelas eksperimen sama dengan rata-rata n-gen penguasaan konsep peserta didik di kelas kontrol pada materi larutan penyangga. Lalu H1, mu1y tidak sama dengan mu2y, yaitu rata-rata n-gen penguasaan konsep peserta didik di kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata n-gen penguasaan konsep peserta didik di kelas kontrol pada materi larutan penyangga. Kriteria uji terimanya yaitu jika H0 nilai sig 2 tes lebih dari 0,05 dan terima H1 jika 0 sig 2 tail kurang dari 0,05. Dan yang terakhir yaitu analisis ukuran pengaruh atau effect size, analisis terhadap ukuran pengaruh pembelajaran dengan model Pogil terhadap peningkatan motivasi belajar dan penguasaan konsep dilakukan dengan menggunakan uji T dan effect size. Uji T dilakukan terhadap perbedaan rata n-gen antara post-test dan pre-test, baik n-gen motivasi maupun n-gen penguasaan konsep. Nah, taraf kepercayaan yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan uji T, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan ukuran pengaruh dengan rumus mu sama dengan T kuadrat dibagi dengan T kuadrat dikurangi derajat kebebasan dikurangi derajat kebebasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari Saudari Diana Aristiarini. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya, mengapa Diana memilih SMA Negeri 12 Bandar Lampung sebagai penelitian, dan apakah sekolah tersebut sudah pernah memakai model yang dipakai sekarang? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Indah Triwardani atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk peserta yang lain? Ada, udah jawab aja. Jawab. Ya, kepada Saudari Diana, dipersilakan untuk langsung menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Indah. Alasan kenapa memilih SMA 12, alasan yang pertama karena letaknya ada di Bandar Lampung. Karena dari kami kebetulan ada di Bandar Lampung semuanya. Jadi untuk memudahkan akses untuk kuliah, penelitian, dan juga bimbingan.
Lalu alasan yang kedua, di SMA ini kami diterima untuk penelitian karena sebagian besar sekolah yang ada di Bandar Lampung sudah penuh dengan mahasiswa seperti kami yang melakukan skripsi. Lalu pertanyaan apakah sudah digunakan model ini di SMA 12 berdasarkan wawancara dengan guru SMA 12, guru kimia. Di mata pelajaran kimia belum pernah menggunakan model POGIL di SMA 12. Ya, terima kasih kepada saudari Diana yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya adalah sesi komentar dan saran oleh dosen pembahas dan dosen pembimbing. Yang pertama, komentar dan saran oleh dosen pembahas kepada Bapak Dr. Suyono MSI, dipersilahkan. Oke, baik. Diana, Ya, Pak. tadi sama tadi pertanyaan nanti dipelajari lagi sama dengan pertanyaan siapa tadi? Natalia. Nah, Natalia. Nanti dipelajari ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan di seminarnya Natalia. Nah, sekarang saya akan langsung kepada skripsimu. Baik, Pak. Oke, udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Sekarang lihat ini halaman 1 ya. Baik, Halaman Pak. 1. Ini tiba-tiba kan di halaman 1 itu masih umum sifatnya, ilmu kimia, IPA, dan seterusnya. Kemudian di sini Anda mengkerucut ke pembelajaran kimia di SMA gitu ya. Ini udah mengkerucut. Jadi satu. Yang kedua ini juga nggak ada benang merahnya karena Anda di sini belajar tentang IPA, menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah, tiba-tiba mata pelajaran kimia SMA. Ini sudah mengkerucut, tapi kemudian di berikutnya Anda sudah mengumum lagi gitu ya. Nah, jadi ini enggak mengkerucut, jadi apa namanya satu paragraf umum, kemudian paragraf berikutnya udah langsung mengkerucut ke pelajaran kimia, mata pelajaran kimia gitu ya. Nah, ini mestinya masih umum sifatnya. Ini udah mata pelajaran kimia di SMA, udah mengkerucut kimia di SMA, dan juga antara paragraf ini dengan paragraf 1 dengan paragraf berikutnya ini enggak ada hubungannya, tidak ada benang merah gitu. Coba Anda pelajari, coba Anda baca lagi ya, seakan-akan terputus gitu ya, nanti diperbaiki. Nah, ini yang masih ada nih, sering sekali kalau seminar saya sering mengkritisi kata-kata hubung, kata sambung, kata-kata yang menunjukkan pertentangan itu tidak boleh di awal kalimat gitu ya. Ini masih ada kata namun, ada kata sehingga, itu di awal kalimat. Ya. Kemudian ini kamu berulang sekali, coba lihat. Kesulitan belajar diperkuat oleh penelitian Sanjiwani Mahardewat Sodiana yang menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan ini tentang analisis kesulitan belajar dan larutan penyangga di SMA, kan ini penelitian yang sama, bahwa juga Sanjiwani atas yang Sanjiwani kan? Ya, Pak. Ya, kenapa ini dibuat paragraf lain? Gitu. Kan ini mestinya bagus kalau digabungkan saja. Kan ini juga penelitian. Oleh penelitian Sanjiwani menyatakan bahwa ini. Selanjutnya Sanjiwani menemukan juga bahwa gitu kan. Gitu. Jadi ini nggak perlu kalimatnya karena ini hasil penelitian dari Sanjiwani, ini juga hasil penelitian dari Sanjiwani. Ya? Paham ya? Halo? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Data ini dari data penelitiannya Sanjiwani atau data apa? Iya, Pak, ngambil di Sanjiwani di jurnalnya. Kenapa? Untuk apa? Apakah ini nanti
diprediksi sama dengan temuanmu di yang akan diteliti? Tidak, Pak. Nah, iya, kalau enggak untuk apa? Kan di atas sudah ada kesimpulan akhir dari penelitian Sanjiwani dan kawan-kawan itu seperti itu. Ya datanya nggak usah, kecuali kalau kamu melakukan penelitian meta-analisis gitu ya. Karena ini penelitian ini enggak perlu data ini. Ya, itu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan terkait dengan kesulitan belajar, ya toh? Ini kan di awal Sanjiwani itu tentang analisis kesulitan belajar kimia. Lalu tiba-tiba di kalimat ini motivasi. Salah? Ana? Nyambung nggak? Di atasnya berbicara tentang kesulitan belajar, di bawah berbicara motivasi. Sama sekali di sini nggak ada menyatakan tentang motivasi. Antara sedikit sulit sampai sulit, kemudian di bawahnya kurangnya motivasi. Mana yang motivasi menyatakan motivasi kurang di sini? Nggak ada kan? Iya, Pak. Nyambung nggak ini kalimat akhir? Nggak nyambung kan? Enggak. Nah iya, orang di atas nggak bicara motivasi, tiba-tiba disimpulkan kurangnya motivasi. Ya? Iya, Pak. Nah ini juga sama ini. Ini ada dua kalimat yang nggak nyambung. Yang pertama motivasi, berbicara motivasi sampai read. Kemudian keberhasilan seorang peserta didik ditentukan dari motivasi. Nah kalau ini mau disambungkan, dibalik kalimatnya, kan kutipan tidak langsung. Oh iya, motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu menentukan keberhasilan seorang peserta didik, kalimatnya begitu. Jadi dibalik kalimatnya. Lebih aktif, ya. Iya. Jadi Masih tetap Reliana juga karena kamu cuma membalik kalimatnya Reliana. Iya. Artinya itu kutipan tidak langsung. Ya. Iya, Pak. Ya ini hanya salah ketik aja yang saya kuningin. Ya. Kemudian halaman 5. Nah, ini kan pemborosan kalimat menjadikan siswa seorang. Nah, ini siswa seorang pelajar, ngapain? Pak udah siswa ya pasti seorang pelajar ini pemborosan ini, ya. Udah pakai siswa, pakai seorang pelajar lagi gitu. Oke. Kemudian ini juga kenapa apabila proses pelajaran kimia di sekolah hanya menghadirkan konsep, hukum, dan teori saja tanpa menyajikan bagaimana proses ditemukannya konsep? Kenapa? Kenapa kalau hanya menghadirkan konsep tanpa ada proses ditemukannya konsep? Sulit menumbuhkan sikap. Kenapa? Bisa ada alasannya. Kalau proses pembelajaran kimia di sekolah hanya menghadirkan konsep, hukum, teori tanpa ada proses ditemukannya konsep itu, maka akan menjadi sulit. Kenapa? Pemborosan. Nah ini kalau nggak tahu alasannya, nggak tahu ini ya jangan membuat pernyataan semacam ini. Itu akan menjebak kamu sendiri. Apa iya gitu. Nah ini juga peserta didik akan cenderung pasif dan kurang aktif. Ini kan mestinya kalimat ini tidak berdiri sendiri. Ini lanjutan dari kalimat berikutnya kan mestinya tidak titik gitu. Ini masih kalimat lanjutnya, tetapi ada kata hubung di antara kalimat sebelumnya dengan kalimat ini. Nanti dibaca lagi ya. Baik, Pak. Nah, ini masih di berikutnya. Lihat. Ini ada dalam keadaan demikian, padahal ini kan bukan keadaan ini. Ini kan bukan suatu keadaan.
Berdasarkan penjelasan dia, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan. Nah, kan suatu upaya, bukan suatu keadaan. Kok ini dalam keadaan demikian? Dalam upaya tersebut. Nah, ya, kalau dicermati. Dalam upaya tersebut menggunakan. Ini sama dengan tadi, ini Fitriani. Berapa orang nih penulisnya? Fitriani. Kemudian Fitriani, cek ya. Kita Ya, Pak. cek Fitriani. Nah, ternyata nulisnya juga salah, bukan Fitriani. Siapa nih? Fitri. Fitri Ani, bukan Fitriani itu. Ada berapa penulisnya? 3, Pak. Nah, 3 di sini. Nah, salah nulis nama orang. Penulisnya juga ada 3. Ini Irwanto Saputro. Ini benar nggak nih nulisnya? Benar nggak ini nulisnya? Insya Allah benar, Jadi, Pak. hah? Benar nggak nulisnya? Benar, Pak. Benar. Masa? Nama penulis itu kalau kita buat daftar pustaka, gimana cara nulisnya? Dibalik. Lah iya, lah ini benar nggak? Salah, Pak. Nah iya, coba kita lihat daftar pustaka. Ada nggak? Tuh. Saputro ini kan? Oh, Berapa penulisnya? 2. Ini Hah? 3. 2? 3, Pak. 3. Bener nggak ini Irwanto Suprapto? Beda ya? Ini tahun 2018, 3 penulis, ini hanya 1 penulis. Ingat. Nih. Ini sama ini, banyak kan nggak teliti. Nah ini juga sama, ini tadi seperti punyanya Meliana tadi. Ini nggak perlulah ini ya. Nggak perlu, langsung aja dari atas ini langsung ke sini. Ini justru jadi malah nggak nyambung gitu ya. Oke, lanjut. Ini sama tadi ya, ini bukan ruang lingkup karena ini satu langkah yang memang sudah pasti ya. Ya, Dan Pak. kamu kan tidak mengurangi. Nah, ini misalnya ada 5 langkah, kamu akan gunakan 4 langkah baru taruh di sini. Kalau 5 langkahnya enggak, karena ini satu keharusan ya bukan ruang lingkup gitu ya. Oke. Nah, ini mestinya jangan langsung kriteria keefektifan menurut, bicarakan dulu efektivitas itu apa. Baru kita berbicara ukuran efektivitas. Setelah bicara ukuran efektivitas, kemudian bagaimana kriterianya. Baru kriteria itu terakhir. Jadi ini mestinya ada pengantar dulu tentang efektivitas itu apa, keefektifan itu bagaimana, gimana ngukurnya, ukurannya apa, lalu baru kriteria. Ya, itu ya. Cara nyusunnya Ya, itu Pak. gitu. Oke. Ini sama. Wayan. Wayan ini apa? Sudah ada belum nih di daftar pustaka? Coba cek Wayan. Enggak ada tuh. Ini kalau saya find, ya saya find Wayan, itu ya hanya 1 itu. Sepertinya belum ada ya daftar pustaka ya. Gampang kok ngeceknya di sini. Di find aja. Nah, ada. Nggak muncul, hanya 1. Ya, sepertinya belum ada dalam daftar pustaka. Kemudian, coba kamu baca ini kalimat ini. Kamu baca sampai dengan Sukawati. Coba
dari definisi? Karena efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam hal ini, efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Belajar yang efektif dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Nggak nyambung. Karena di atas itu terkait dengan efektivitas, definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait dengan ketercapaian tujuan interaksional, tiba-tiba kamu berbicara belajar yang efektif. Nah, mestinya ada kalimat sebelumnya. Agar tujuan interaksional dapat tercapai, maka belajar perlu efektif. Maka efektivitas belajar sangat diperlukan. Nah, belajar yang efektif itu baru nyambung gitu ya. Ini ada kalimat sebelum belajar yang efektif itu mestinya ada kalimat yang menghubungkan di antara dua kalimat ini, yaitu membicarakan tangan ini, tujuan interaksional. Misalnya supaya tujuan interaksional khusus tercapai secara maksimal, maka perlu pembelajaran yang dilaksanakan secara efektif, gitu. Nah, belajar yang efektif, nah kan baru nyambung gitu. Ya? Iya, Pak. Sama nih daftar pustaka juga. Nih, Dimyati, cek. Nah, benar yang mana antara daftar pustaka sama ini? Di sini Dimyati dan Mujono. Nah, di daftar pustaka Mujiono dan Dimyati. Ayo. Nah, di sini Dimyati dan Mujiono, gimana kok bisa kebalik-balik? Ya, di daftar pustaka Mujiono dan Dimyati. Nah iya, tapi di sini Dimyati dan Mujiono, gimana kok bisa kebalik-balik? Dan ini John Keller, benar nggak nih nulisnya? Salah kan? Cek daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka itu hanya Keller aja. Tuh. Ya kan? Ya. Keller. Oke. Terus. Izin bertanya, Pak. Ini Ya. berarti kalau misalnya nulis nama di akhir kalimat tersebut itu harus sama dengan yang ada di Gapus ya, Pak? Kalau mensitasi ya nulis di sitasinya dengan daftar pustaka ya harus sama. Ya kalau enggak gimana ngeceknya? Ya gitu, itu aturannya. Masa namanya John Keller daftar pustaka pasti nyarinya John Keller, nggak akan pernah ketemu. Ya, gitu. Baik Pak. Ya kan udah belajar metodologi penelitian. Nah ini coba lihat halaman berapa ini? Halaman 13. Ini kan ada kalimat sebelumnya, motivasi untuk belajar sangat berperan penting bagi peserta didik dan pendidik. Syukur 2012. Aren menyatakan seolah-olah nggak nyambung ini. Mestinya ada satu kata sebelum Aren yang menyambungkan dengan kalimat sebelumnya. Ini kan motivasi untuk belajar sangat berperan penting bagi peserta didik dan pendidik. Misalnya di sini oleh karena itu atau berkaitan dengan itu Aren menyatakan, misalnya gitu. Iya, iya Pak. Ya? Iya Pak. Oke. Nah ini kan sudah ada Aren menyatakan, di bawah Aren menyatakan ya. Di sini mesti ada kata juga gitu ya. Aren juga menyatakan. Nah, tuh.
Oke, Sardiman nanti cek lagi tulisannya. Yang saya tandai nanti cek. Nah, ini menurut, nah ini terlalu banyak. Ini menurut Sardiman, bla 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 bla, terus menurut Sardiman lagi, terlalu masih sama-sama Sardiman, kenapa menurut gitu ya? Iya, Pak. Nah, nanti pelajari lagi. Nah, ini menurut lagi kan? Kalau nggak pakai kata menurut, Sardimannya taruh di akhir kalimat dalam kurung Sardiman, 2012. Jadi nggak apa? Jadi enak gitu. Kalau menurut itu nggak enak dibacanya. Nah, ya ini tidak perlu titik ya. Maksudnya pendidik langsung senyala 2012, nggak perlu pendidik titik baru sumber, tidak perlu. Nah, ini nanti kalimatnya ya. Ini ada komentar saya di sampingnya. Nah, lihat. Ini penguasaan konsep 2 kali. Coba Anda baca ini. Iya, Pak. Maaf. Nah, Salah. kan? Iya. Penguasaan konsep Nurul Dahar, penguasaan 2 konsep. kali. Ini juga sama ya. Tidak nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ini sebelumnya, coba lihat. Pendapat ini didukung oleh Jamarah. Ini pendapatnya Dahar ya. Didukung oleh Jamarah 2006. Daharnya berapa? 2003. Oke. Yang mengatakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Proses belajar. Nah, belajar pada hakikatnya belajar bukan proses belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Proses belajar seseorang nggak nyambung kalimat ini dengan ini. Mestinya ada mungkin satu kalimat lagi atau apa yang menghubungkan antara ini penting ini di sini nih sebetulnya. Nah, ini yang saya blok ini yang perlu dicermati supaya nyambung kalimat berikutnya. Juga terus. Nah, ini berulang nih. Ini ya. Ini berulang, coba Anda baca. Iya. Nah, Iya, berulang Pak. kan? Nah, Iya, Pak. iya. Yang satu di dalam paragraf ini, yang satunya paragraf lain. Iya. Kalimatnya sama persis. Ini juga sama ya. Nanti coba di yang komentar-komentar saya ini, yang tidak nyambung itu, coba disambungkan. Konsep lain. Baik, Pak. Bentar. Mbak, tunggu ya. Iya, Pak. Oke. Terus lanjut. Nah, ini tidak enternya ya. Nah, ini kurang ke bawah.
Terus. Nah, ini nggak perlu nih. Ngapain di sini ada definisi pogel tapi cuma berhenti sampai di sini aja. Pogel adalah pembelajaran ini. Terus tiba-tiba model pembelajaran pogel untuk apa ini? Ngotor-ngotori ya. Iya, Pak. Dibuang aja. Langsung ke sini. Cek daftar pustaka nih, MOOC. Berapa nih penulisnya? MOOC. Tuh, ada berapa? 2. Ada 2. Di sini 1. Ini Dana Helen. Dana Helen benar atau salah nulisnya? Salah kan? Iya. Nah, iya manusia nulisnya Helen, Helen aja. D-nya nanti disingkat tapi di daftar pustaka. Tapi Helen pun nggak akan pernah ketemu di daftar pustaka. Helen tuh ya. Iya, Pak. Tuh, nggak pernah ketemu tuh. Nggak pernah ketemu. Tapi kalau Hale baru ketemu. Nah, Hale di sini berapa orang di sini? 2. 2. Di sana sudah nulisnya salah, ya. Mestinya suku kata yang kedua saja, Hale saja. Di penulisnya juga salah. Perhatikan daftar pustaka yang penulisan nama orang. Makan kayak. Ini juga sama ya. Pak Lo ini juga sama nih. Penulisnya tidak satu orang nih. Iya. Nanti dicek. Coba Kan dan Ali. Coba cek Kan dan Ali. Ali dan Kan di sini. Kok bisa terbalik? Oh, banyak sekali kamu terbalik. Padahal di sini Ali dan Kan, di sini Kan dan Ali. Ya, banyak sekali kamu yang terbalik. Ya, Pak. Yang diperbaiki. Ini juga sama nih, penulisnya berapa orang nih Rahayu nih? Nah, Rahayu hanya 1 orang, kenapa di sini ada 2? Coba, ini Rahayu dan Pamela Sari. Di sini hanya ada Rahayu aja, sama 2015. Yang benar yang mana? Nanti dicek lagi apakah memang 2 orang menulis daftar pustaka yang salah atau daftar pustaka yang benar ya. Ada ini. Dengan mana ya? Oke, ini kerangka pikir sama ya, sama si Natalia tadi ya. Nanti dipelajari ya. Tadi kan ikut seminar juga kan? Halo? Tidak, Pak. Nggak ikut tadi, kenapa nggak ikut? Tidak. Karena kan pesertanya tadi, peserta seminarnya kan 5 dan itu udah terpenuhi, jadinya tidak bisa ikut. Oh, ya mestinya Jadi sejak awal. Nanti ditanyakan Pak sama Natalia. Ya, oke. Nanti diskusi sama Natalia. Kerangka pikirnya ubah. Sama ya, nanti di metodologi juga sama ya. Ini sama persis ya. Tulis berapa rombongan belajarnya. Kemudian Frankel ini juga berapa penulisnya. Daftar pustaka juga kamu salah. Daftar pustakanya hanya 1. Padahal Frankel itu tidak hanya 1 loh. Tuh, Frankel itu tidak hanya 1 nih, Frankel. Ini kamu nulisnya di daftar pustaka hanya 1 ya. Ya, Nanti Pak. dicek lagi. Kemudian juga sama ya, pertimbangan-pertimbangan memilih sampel tadi. Nanti baca lagi ya sama si Natalia ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian termasuk variabel kontrolnya. Ya, nanti dipelajari lagi karena ini sama. Saya langsung aja lanjut kayaknya sih nggak ada masalah. Nanti baca punyanya si Natalia ya, pelajari ya. Baik, Pak. Nah, ini termasuk soal-soal lembar, angket segala macam kamu ngambil atau buat sendiri atau mengadopsi.
Jangan lupa angket motivasi itu harus dibicarakan juga dengan psikolog ya, harus Iya, didiskusikan. Pak. Oke, terakhir mungkin daftar pustaka ini sama ya, nggak perlulah teori ini, langsung aja pada penelitiannya. Oke, daftar pustaka. Ya, ini tadi. Nah, ini Frankel ya, coba nanti cek buku aslinya, berapa penulisnya ya. Baik, Pak. Kemudian ini, nah jaraknya antara Hale dengan Halimah. Ya. Dan ini ada Jauhar Muhammad nih penulisannya. Jauhar Muhammad penulisannya. Oke, saya kira itu Bu, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suyono MSI atas saran dan komentarnya. Selanjutnya, komentar dan saran oleh dosen pembimbing 1 kepada Ibu Dr. Ratu Beta Rudibiani MSI dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya sudah pernah harus diperbaiki, tapi belum diperbaiki ya Diana. Masih banyak sekali yang salah. Daftar pustakanya, Bu. Kebanyakan salah sama di latar Ya. belakang. Ya, nanti diperbaiki lagi. Tenang, sabar, pelan-pelan. Tapi jangan berulang-ulang salah, ya. Baik, Bu. Natali agak terkecoh dengan ada dua nama, misalnya Ratu Beta. Ditulis di dalam bab 1 atau bab 2 itu Ratu Beta atau Beta Ratu? Beta Ratu harusnya. Hah? Beta depannya. Beta depannya di dalam daftar pustaka? Di Beta Ratu juga harusnya, Bu. Harusnya nama terakhir Ibu. Iya, harus sama. Ya. Ya, harus sama. Yang ditulis di dalam redaksi sama dengan di daftar pustaka. Baik, Bu. Ya, dan siapa jangan diputer namanya kalau dan. Iya. Ya. Dimyati Suharsimi. Di dalam pustaka juga Dimyati Suharsimi, jangan dibalik ya Dimyati misalnya ya. Baik, Kalau Bu. 2 orang itu kan 1 orang ya. Kalau 1 orang baru dibalik ya. Nah, itu bolak-balik belum paham atau gimana nih Diana? Ya, jadi diperhatikan pelan-pelan, kemudian apa yang disarankan oleh Pak Nyono sebagai pembahas dicatat ya, Diana. Iya, Bu, sudah, Bu, Banyak sudah sekali dicatat. ya, dalam waktu 1 minggu sudah harus selesai diperbaiki supaya nggak lupa ya. Ibunya nggak lupa, Diana juga nggak lupa ya. Iya, Bu. Ya, seminggu perbaiki, kemudian baru disusun untuk berikutnya ya. Baik, Ya, itu Bu. saja, Eva. Ya, Bu. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Ratu Beta Rudibiani MSI. Selanjutnya, komentar dan saran oleh dosen pembimbing 2 kepada Bapak Dr. Andes Tasfiri Efkar, MSI, dipersilahkan. Saya ya. Aduh, sorry. Maaf ya, saya dengar sambil tidur di ini. Iya, iya, jelas. apa-apa. Mbak Diana, apa yang dikomentarin Pak Yono, dari korupsi semua, sekira kita perlu untuk memperbaiki, mempelajarinya, mudah-mudahan bisa lebih bagus ya. Baik, Pak. Amin. Ya, sekira itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tasfiri Efkar sebagai pembimbing 2 atas komentar dan sarannya. Terima kasih atas komentar dan saran yang telah Ibu, Bapak dosen pembimbing, serta pembahas berikan. Semoga saran tersebut bisa menjadi masukan dan perbaikan bagi penyaji. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri seminar proposal online kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang sebagai peserta